Nah, yang perlu diperhatikan dalam comparative market analysis itu yang pasti adalah yang pertama adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Makanya di awal tadi kan saya lihat banyak sekali yang kita harus survei dan perhatikan dari lokasi tersebut, ya. Lokasinya di pinggir jalan kah, di atas jalan kah, di bawah jalan kah, tusuk sate kah, tusuk bendera kah, samping kiri kanan depan belakangnya ada apa, ada kuburan, ada tegangan tinggi, ada kali gede, atau misalnya contoh lokasinya apa, kebanjiran, sering banjir, ya kan? Atau lokasinya misalnya di belakang ada kuburan, nah itu kan macam-macam ya. Lokasi, lokasi, dan lokasi. Jalannya seperti apa? Jalan besar, jalan kecil, masuk satu mobil, atau seperti apa? Di hook kah? Tusuk bendera kah? Ya kan? Legalitas yang kedua, penting sekali. Karena kalau legalitas yang amburadul, Anda sudah dapat pembeli, di ujungnya apa? Batal transaksi. Even Anda udah capek-capek bikin konten, Anda capek-capek bikin video, ya toh, videonya bagus, kontennya bagus, tapi at the end dodol, legalitasnya konyol, gitu kan? Anda tidak berhubungan dengan orangnya langsung, ternyata orangnya langsung itu masih saudaranya, ya kan? Udah gitu pas mau dijual, saudaranya bilang, saya tidak pernah nitipin ke agent harga 10M, pada saat deal-dealan harga di 5-6M, saya nggak mau harga 5-6M, saya maunya di 7M kok. Anda mau apa? Anda kan cuma agent. Terus Anda mau ngancam saya, mau apa? Nggak bisa apa-apa kita. Ya kan? Atau legalitasnya ternyata harus ada proses, harus balik penama waris dulu. Data-data warisnya nggak lengkap, nggak komplit. Atau mungkin ada anak yang di bawah umur, butuh wali pengampu. Ya kan? Sehingga ahli warisnya ada yang mungkin orang yang sakit, sehingga tidak mampu untuk melakukan tanda tangan. Dia harus bikin penetapan pengadilan. Banyak hal legal di bisnis kita, di properti kita, terutama di secondary market, yang selalu butuh attention lebih, karena legal kita, surat-surat kita dari dulu sampai sekarang, itu rata-rata semuanya tidak ada yang clear and clean kan? Pasti ada aja yang urusan waris lah, urusan apalah, segala macam. Nah, lalu accessibility, ya, itu pencapaian, lingkungan, keamanan, bentuk tanah, posisi level yang tadi saya bilang, bangunan. Nah, ini yang kebanyakan teman-teman jujur ngomong jarang mengukur luas bangunan. Ya, saya cerita sedikit, pernah ada kejadian saya jual bangunan yang hasil renovasi, bukan bangun baru ya. Dan menurut pemilik luas bangunan 350, ternyata pembelinya curiga. Udah deal-dealan, harganya udah sepakat, ternyata luas bangunannya nggak nyampe 350. Cuman 250. Jadi ada selisih berapa? 100 meter. Nah, sekarang kalau bangun renovasi baru lah, bangunannya dihitung 6 juta. 100 meter kali 6 juta ada selisih berapa? 600 juta loh. Bukan duit sedikit loh. Misalnya di 4M. Ternyata harusnya kalau dihitung market price, harganya nggak nyampe 4M, harusnya 3,4. Kira-kira pembeli protes nggak? Protes. Karena merasa dibohongin. Nanti pernah kejadian itu, udah deal-dealan, udah bikin surat kesepakatan, ternyata batal. Gara-gara pembeli ngukur luas bangunannya nggak sesuai, dia minta nego ulang. Pemiliknya nggak mau nego ulang. Konyol kan? Nah, lalu layout, kondisi, ventilasi, pencahayaan, spesifikasi ya. Supply dan demand. Nah, per daerah itu kan beda-beda. Supply dan demand secara makro dengan supply dan demand secara mikro dan lokalis tempat. Contoh misalnya, kalau di Bandung tuh ada daerah-daerah yang sunset ya, seperti daerah Dewi Sartika, Dalam Kaum, itu kan sunset. Waktu saya gabung di era di awal di tahun 97-98, itu daerah itu masih daerah sunrise tuh. Orang banyak yang berlomba-lomba beli Dalam Kaum, Dewi Sartika, itu harganya cukup tinggi. Tapi sekarang jual Dalam Kaum dan Dewi Sartika kan nggak semudah kayak dulu. Ya toh? Sekarang sunset di sana udah harganya udah ngedrop, turun. Kosambi, Otista juga harganya udah turun ya, kecuali Otista yang dekat-dekat pasar baru. Nah, otomatis supply dan demand market ini setiap daerah itu kan berbeda. Ya, tidak sama. Seperti misalnya kita punya listing di TKI lah. Kita punya listing TKI, harganya udah 5M. Kira-kira demand market 5M di TKI banyak nggak? Dibandingkan dengan demand market TKI yang harga 1 sampai 1,5. Kan otomatis banyakkan yang 1,5M, 1M. TKI 5M susah jual, ya kan?
Atau misalnya jual di Setra Duta, walaupun sekelas Setra Duta nih, ada yang mau jual harga 60M, gampang jual nggak di Setra Duta 60M? Ya kan? Dibandingkan kita ngejual harga di Riau 60M. Kan itu lagi balik-balik, kita harus jeli melihat supply dan demand-nya seperti apa. Lalu kondisi penjual nih yang penting, karena harus diketahui dia pemegang keputusan bukan, decision maker bukan. Kita sudah berhubungan dengan orang yang tepat apa belum? Lalu motivasi jualnya seperti apa yang kita harus gali? Berapa lama sudah dipasarkan dan agen lain memasarkan berapa banyak, ya?